bersama saya Sania dalam Market Analysis yang menyediakan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Seperti biasa, kita langsung saja mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro USD memantul kembali dari terendah baru mingguan di sekitar 1.0382 setelah menunjukkan reaksi terbatas terhadap kenaikan tak terduga dalam laporan pengangguran Jerman. Nilai tukar terus-menerus mengikuti kemiringan negatif dalam rata-rata pergerakan dengan Federal Reserve di jalur untuk menerapkan lebih tinggi suku bunga sepanjang sisa tahun ini. Tampaknya, Dewan Pengatur akan mengambil langkah tambahan atas kebijakan menaikkan suku bunga. Beberapa bulan mendatang, proses normalisasi kebijakan moneter akan berlanjut dengan cara yang pasti dan berkelanjutan. Kita beralih ke pasangan USD-JPY. Pasangan USD-JPY menyaksikan aksi jual besar-besaran untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumat lalu dan mundur lebih jauh dari level tertinggi di sekitar 137.00 pada hari Rabu lalu. Penurunan korektif menyeret harga spot lebih jauh di bawah angka psikologis 135.00, lebih dekat ke terendah mingguan selama awal sesi Eropa. Sentimen pasar masih rapuh di tengah kekhawatiran bahwa langkah yang lebih agresif oleh bank sentral utama untuk menahan lonjakan inflasi akan menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi global. Kita beralih ke pasangan GBP USD yang kembali ke radar penurunan. Setelah absen satu hari karena Brexit, pesimisme politik dan ekonomi membebani pasangan kabel selama Jumat pagi di Eropa. Berawal dari isu utama saat ini, yaitu kekhawatiran perlambatan ekonomi, Inggris melaporkan tidak ada perubahan produk domestik bruto atau PDB untuk kuartal 1 2021. PDB Inggris sesuai dengan perkiraan awal 0.8% kuartal over kuartal dan 8.7% year over year. Perlu dicatat bahwa kekhawatiran pertumbuhan resesi Inggris lebih kuat karena lonjakan inflasi bergabung dengan kekelaman Brexit serta pesimisme seputar krisis Rusia-Ukraina dan kebangkitan COVID di China. Kita beralih ke pasangan AUD-USD menerima penawaran jual untuk menyegarkan terendah intraday di sekitar 0.6870 karena penghindaran resiko mengingat bear setelah absen satu hari lalu. Bergerak lebih rendah di sekitar 0.6813 selama pasar Asia sebelum Eropa dibuka pada hari Jumat lalu. Pasangan AUD-USD tetap tertekan di sekitar dasar 2 minggu sambil mengkonsolidasikan kenaikan sebelumnya. Pergerakan terbaru pasangan AUD-USD mengabaikan angka aktivitas optimisme Cina untuk bulan Juni. Mengukur aktivitas pribadi mengikuti jejak PMI resmi yang menawarkan kejutan positif pada hari sebelumnya. Kita beralih ke kategori metals. XAU-USD, harga emas berdiri di bawah 1.810 setelah menghadapi penurunan tajam saat mencoba membalikan bullish pada hari Kamis. Emas melayang di dekat level terendah baru 2 minggu di sekitar 1.802.78 dan bertujuan untuk menyeimbangkan ke bawah support psikologis di 1.800. Indeks harga PCE inti US tetap sesuai dengan perkiraan, tetapi lebih rendah dari rilis sebelumnya sebesar 4.9%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga oleh The Fed menjadi 1.50 sampai 1.75%. Dalam 3 pertemuan kebijakan moneter terakhir, telah gagal membuat perubahan substansial pada tingkat harga. Kita beralih ke kategori futures, WTI. Harga minyak mendekati level terendah bulanan di 101.53 karena OPEC mempertahankan penyesuaian ke atas dalam jadwal produksi mereka dan perkembangan yang keluar dari US dapat membuat minyak mentah di bawah tekanan karena produksi minyak naik ke level tertinggi sejak 2020 lalu. Keputusan OPEC harus membatasi harga minyak karena mereka meningkatkan produksi sebesar 0.432 MB per day untuk sebagian besar tahun 2022 ini. Tetapi masih harus dilihat kelompok tersebut akan mempertahankan jadwal saat ini di luar bulan musim panas di belahan bumi utara seperti US. Produksi mendekati tingkat pra-pandemi.
Kita beralih ke kategori stok. 3M atau MMM akan mencari untuk menunjukkan kekuatan saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Pada hari itu, 3M diproyeksikan untuk melaporkan pendapatan sebesar $2.56 per sahamnya. Ya, angka ini akan mewakili penurunan tahun ke tahun sebesar 1,16%. Perkiraan konsensus terbaru menyerukan bahwa pendapatan kuartalan sebesar $8.85 miliar atau turun 1,13% dari periode tahun lalu. Untuk setahun penuh, perkiraan konsensus memproyeksikan pendapatan sebesar $10.80 per sahamnya dan pendapatan sebesar $35.87 miliar yang akan mewakili perubahan masing-masing sebesar naik 6,72% dan naik 1,45% dari tahun sebelumnya. Saham 3M melemah 0,36 atau minus 0,28%, ditutup di harga 129,41 pada Kamis pekan lalu. Kita beralih ke saham Google. Google mencapai kesepakatan dengan pengembang US yang akan memungkinkan konsumen berlangganan layanan di luar Play Store perusahaan, menandai pergeseran terbaru untuk ekonomi toko aplikasi yang mendominasi bersama Apple Inc. Divisi Alphabet Inc. juga berencana dan berusaha untuk memberikan $90 juta untuk mendukung perkembangan yang memperoleh $2 juta atau kurang setiap tahun melalui toko aplikasi perubahan dari tahun 2016 hingga 2021 lalu. Google akan terus mengenakan biaya sebesar 15% untuk 1 juta pertama dalam pendapatan tahunan yang diperoleh dari Play Store oleh pengembang US. Saham Google lebih rendah 54,77 atau minus 2,45%, ditutup di harga 2.179,26 pada Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu. Dan bagaimana prediksi untuk kondisi market minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin, 4 Juli. Home loans month over month May Australia di sekitar minus 2%, dari sebelumnya di minus 7,3%, dan balance of trade May Jerman di sekitar 1,2 billion, dari sebelumnya di 1,3 billion. Selanjutnya inflation rate year over year in June di sekitar 3,2%, dari sebelumnya di 2,9%. Kita beralih di hari Selasa, 5 Juli. Caixin Service PMI June Swiss di sekitar 49,1 dari sebelumnya di 41,4, dan RBA Interest Rate Decision di sekitar 1,35% dari sebelumnya di 0,85%. US Factory Orders month over month May di sekitar 0,5% dari sebelumnya di 0,3%. Dan pada hari Rabu 6 Juli, German Factory Orders month over month May di sekitar minus 5,1% dari sebelumnya di minus 2,7%. Europe area retail sales month over month May di sekitar minus 0,5% dari sebelumnya di minus 1,3%. US S&P Global Service PMI Final June di sekitar 51,2 dari sebelumnya di 53,4. US SEM Non-Manufacturing PMI June di sekitar 55,2 dari sebelumnya di 55,9. Dan pada hari Kamis 7 Juli, US FOMC Minutes dan Balance of Trade May Australia di sekitar 10,6 billion Australia dollar dari sebelumnya di 10,49 billion dolar. Dan selanjutnya US ADP Unemployment Change June di sekitar 180K dari sebelumnya di 128K. US Balance of Trade May di sekitar minus 86 billion dolar dari sebelumnya di minus 87,1 billion dolar. Dan US Initial Jobless Claim 2 Juli di sekitar 230K dari sebelumnya di 231K. Hari Jumat 8 Juli, unemployment rate June di sekitar 3,6% dan angka ini sama dengan sebelumnya. Dan data ini sangat penting, yaitu non-farm payrolls atau NFP yang diperkirakan di sekitar 300K dari sebelumnya di 390K. US participation rate June di sekitar 62,3% dan angka ini masih sama dengan angka sebelumnya. Dan yang terakhir, US average hourly earning month over month June
di sekitar 0,4% dari sebelum jadi 0,3%. Itu dia prediksi dari kondisi market minggu ini. Dan untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya, langsung saja mengunjungi sosial media kami ya. Saya Sania pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.